kita akan langsung ke sesi berikutnya, sosialisasi berikutnya mengenai yang kita tunggu-tunggu Pak, mengenai pendataan non-ASN ya. Baik di sini Pak Kabid PPSI, apakah sudah siap Pak menyampaikan terkait pendataan non-ASN? Jadi kemarin kita sudah share dari Kemenpan RB terkait pendataan tenaga non-ASN. Kalau Bapak Ibu sudah membuka Instagram BKPSDM, ini tuh untuk apa gitu nanti. Terus juga disampaikan bahwa proses ini akan berlangsung hingga 30 September 2022. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait pendataan, itu teman-teman bisa membaca dengan seksama terlebih dahulu grafis di di laman HTTP yang pendataan non-asn.bkn.go.id. Di situ ada FIQ ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada pertanyaan apa saja yang mungkin bisa membantu gitu. Baik, Pak Kabit, apakah sudah siap? Oh, sudah siap sekali ya. Baik, Pak, kami silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Pani, rekan-rekan pengelola kepegawaian, saya langsung saja mengingat waktu dan agendanya banyak. Ini sepertinya tadi sampaikan Bu Pani, mungkin ini sengaja pendataan non-ASN ini disimpan di ujung ya, karena mungkin ini lebih lama, makanya ditempatkan di ujung. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan sosialisasi kaitan dengan pendataan non-ASN ini. Sudah banyak beredar berkaitan dengan link-link untuk pendataan non-ASN. Pada akhirnya banyak yang bertanya ke kami, ke BKPSDM, apakah link itu betul atau tidak. Kami sampaikan link itu betul, tapi silakan aja dicoba dulu. Pada akhirnya mereka belum bisa masuk ya mengisi di data tersebut. Memang betul sampai hari ini kita belum bisa menindaklanjuti kaitan dengan ini. Sebagai persiapan kami dan tim kemarin sudah berkoordinasi konsultasi dengan BKN ya kaitan dengan apa sih yang harus disiapkan sebelum pendataan ini dimulai, dan alhamdulillah rekan-rekan sudah mendapatkan pencerahan dari BKN, dan sepertinya BKN pun ini masih meraba-raba karena pekerjaannya awalnya dari Menpan, kemudian teknisnya itu akan disampaikan oleh BKN. Seperti biasanya kami tidak biasa menunggu ya Bu Fani, kami tetap terus mencari informasi dan sebagainya. Jangan sampai ketika dimulai kita belum bersiap apa-apa ya. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang saya hormati kaitan dengan pendataan ini ya, karena simpang siur, bukan simpang siur sebenarnya, informasi yang di lapangan itu betul, karena saya yakin dan percaya rekan-rekan lebih tahu, lebih awal, lebih tahu dari kami ya, karena rekan-rekan sekarang di zaman digital seperti ini, informasi terbuka ya seluas-luasnya. Jadi kalau dulu mungkin hanya nunggu dari informasi dari pemerintah, sekarang rekan-rekan non-ASN bisa mendapatkan informasi lebih awal dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kaitan dengan saya penegasan kembali bahwa siapa sih yang bisa didata untuk non-ASN-nya, Bapak Ibu sudah tahu, yaitu yang berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 ya, yang tercantum di BKN ya. Kemudian yang kedua adalah pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Itu kaitan statusnya. Kemudian yang selanjutnya itu pembayarannya langsung menggunakan APBN maupun APBD. Berarti kalau kita di Karawang itu ada murni yang dibiayai oleh APBD, ada juga yang dibiayai oleh sebagian dari APBN ya. Di awal pertemuan sudah kami sampaikan. Kemudian SK atau SP-nya itu diangkat oleh paling rendah itu oleh pimpinan unit kerja. Berarti kalau yang
yang diangkat oleh di dinas-dinas berarti diangkat oleh kepala dinas. Ya. Kemudian kalau di puskesmas berarti diangkat oleh kepala puskesmas dan selanjutnya. Kemudian telah bekerja paling singkat itu 1 tahun pada tanggal 30 Desember 2021. Itu selain SP juga nanti akan diminta juga berkaitan dengan penggajiannya rekan-rekan ya. Jadi ada slip gaji atau ledger gaji. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ingin diaku masa kerjanya yang mungkin ada yang sampai 15 tahun kemudian tidak bisa mendapatkan ledger gajinya, mungkin nanti apakah seperti itu nanti bisa ditanyakan di rekan-rekan saya nanti setelah ini ya. Kemudian Bapak Ibu kaitan dengan ada yang dikecualikan ya penggunaan MAK mata anggaran kegiatan ya mungkin di slide-slide yang beredar di masyarakat itu MAK-nya menggunakan MAK 51 ya. Kalau di pemerintah Kabupaten Karawang hampir seluruhnya itu menggunakan MAK 52. Yang saya tahu MAK 51 itu adalah belanja pegawai, sedangkan MAK 52 itu adalah belanja barang dan jasa. Ya. Jadi nanti ikuti saja apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Ya, kaitan dengan MAK. Kemudian di slide ini ya ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan non ASN. Di antaranya Badan Layanan Umum BLUD. Berarti kalau Badan Layanan Umum BLUD berarti mereka yang bekerja di RSUD, rumah sakit atau yang di puskesmas. Jadi rekan-rekan jangan dulu resah, jangan dulu galau ya. Kalau pengaruh kenapa yang dikecualikan ya nanti bisa ditanyakan. Tapi intinya kalau hasil konsultasi kemarin kami jadi semuanya dimasukkan dulu saja ya nanti ada perlakuan seperti apa nanti terkait dengan rekan-rekan yang bekerja di BLUD. Kemudian yang dikecualikan itu yang sifatnya outsourcing atau alih daya itu tidak boleh dimasukkan. Data tersebut alhamdulillah ya sudah masuk ke kami ya informasi awal saja jumlahnya kurang lebih lumayan ya ada 11.774 ya, kalau tidak salah sebelum proses verifikasi lebih lanjut. Mungkin itu Bu Pani ya, saya kemarin memerintahkan ke rekan-rekan kami agar segera disiapkan tindakan apa, langkah apa yang harus dilaksanakan oleh rekan-rekan, oleh pengelola kepegawaian OPD. Itu aja mungkin sebagai pembuka. Untuk selanjutnya mangga silakan saya serahkan penjelasan secara teknis. Tolong jelaskan sedetail mungkin, sejelas-jelasnya. Ya, mungkin banyak di rekan-rekan di OPD sekarang non ASN sedang nonton bareng ya. Saya sarankan kepada beberapa OPD yang jumlah non ASN yang besar disarankan untuk nonton bareng. Kenapa nonton bareng? Jadi kita sama-sama ya. Biasanya satu orang nggak ngerti, mungkin yang lainnya lebih paham dan sebagainya. Jadi nanti bisa sharing. Mungkin itu saja sebagai awal penjelasan dari kami. Selanjutnya silakan Mbak Ipa atau Bu Manda untuk membantu secara teknis kaitan dengan penataan non ASN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabid mungkin menambahkan sebelum ke acara yang lebih teknis. Ya silakan Pak. Silakan, Pak. Mungkin hanya menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin hanya menambahkan saja terima kasih data Excel dari Bapak Ibu sekalian sudah kami terima kemarin, namun mohon maaf sekali
data yang Bapak Ibu kirim kemarin yang diminta oleh kami adalah untuk memenuhi permintaan sesuai dengan format yang diminta oleh Menpan RB. Namun dalam seiring waktu dalam perjalanannya kita harus mengisi di format sistem yang dibuat oleh BKN. Karena yang akan dipakai format itu dari BKN. Ini ada sedikit perbedaan mungkin Bapak Ibu sekalian ya, ada perbedaan format. Oleh karena itu mohon maaf nanti akan dijelaskan oleh Bu Ipa dan Bu Manda ya, ada perbedaan namun perbedaan tidak signifikan ya Bapak Ibu sekalian, hanya tinggal mengimpor data ya nanti dari data yang Bapak-Bapak Ibu kemarin sudah dibikin ke aplikasi BKN yang baru. Itu informasi tambahan dan Bapak Ibu sekalian, di data yang Bapak Ibu sekalian kemarin kirim ternyata kami masih menemukan ya data yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang tadi dibacakan oleh Pak Kabin. Bapak Ibu sekalian masih ada yang memasukkan apa adanya ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak mau atau tidak enak untuk tidak memasukkan para non ASN yang usianya di atas 56 pada kriteria yang ditentukan. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk di format yang baru kami mohon yang diusulkan atau yang dimasukkan ke data yang dikirim ke kami yang sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan kriteria ya. Bagi yang usianya lebih atau masa kerjanya emang tidak sesuai, itu untuk di-delete di Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak untuk dimasukkan ke kami, sebab nanti juga diverifikasi Bapak-Bapak Ibu sekalian juga yang akan mendelete. Satu lagi tambahan informasi mungkin kaitan dengan status ya bagi Bapak Ibu sekalian yang di OPD-nya mempunyai non ASN yang X kategori 2 ya, yang X kategori 2, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk membuat daftar khusus ya, daftar khusus honorer kategori 2, karena data honorer kategori 2 itu kami oleh BKN dikasih data sesuai dengan database awal. Tapi kita kabupaten kota diwajibkan untuk memverifikasi dari awal. Dan sama sekali untuk tidak dihapus ya, untuk dihapus. Artinya Bapak Ibu sekalian dimohon untuk membuat daftar lagi tenaga honorer kategori 2 yang ada di OPD-nya secara utuh sesuai dengan database yang awal. Contoh ibaratnya ada 10, tapi 10-10-nya daftarnya harus dibuat lagi, nanti biar ketahuan sejarahnya apa dia sudah aktif atau tidak aktif. Jadi tidak untuk dihapus, nanti Bapak Ibu sekalian datanya itu dibawa secara langsung ke BKD untuk sekalian melaksanakan sinkronisasi di di aplikasi yang ada di BKN. Mohon maaf, mohon pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bu Ipa dari mulai hari Senin lah ya, tidak besok ya. Dari mulai hari Senin silakan Bapak Ibu bawa data kategori 2 tadi berikut data secara utuh, tapi mungkin udah ada catatan ya, ada catatan perjalanannya apa dia sekarang udah tidak aktifnya karena apa, nanti biar langsung secara langsung saja di kantor kami ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu
tambahan informasi dari kami. Untuk selanjutnya mungkin secara teknis nanti rekan kami Bu Ipa dulu ya, Bu Ipa akan menjelaskan apa-apa saja yang informasi yang didapatkan progres sampai saat ini tentang progres pendataan non ASN. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kabid, Pak Apip, dan Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait pendataan non-ASN ini. Mungkin untuk yang bulan lalu sudah menyampaikan sesuai dengan format Kemenpan, saya ucapkan terima kasih udah semuanya ya mungkin ya. Nah terus jadi untuk kemarin itu udah ada yang datang ke BKPSDM untuk menanyakan terkait pendataan non-ASN ini. Itu kan mungkin sudah pada tahu untuk aplikasinya ya. Nah, itu kenapa belum bisa mendaftar padahal sudah sesuai NIK yang sudah dimasukkan. Nah, itu kenapa? Karena memang sebelum non-ASN ini membuat akun itu harus ada import data Excel dulu dari admin di BKPSDM ini. Jadi memang belum bisa untuk mendaftarnya ya. Jadi yang kedua itu untuk format yang dari BKN itu akan diimport ke dalam aplikasi. Nah, ini ada sedikit berbeda dengan format yang dari Kemenpan RB. Itu kemarin mungkin ada kode-kode dari yang tercantum ya, yang belum diisi. Nanti mohon Bapak Ibu untuk mengisinya dan kami akan share untuk link kode-kode. Di situ ada kode jenis pendidikan, kode UNOR atau unit organisasi, kode jenis jabatan, kode jabatan. Nah, itu semuanya bisa diunduh pada link yang akan kami share. Nah, di situ juga ada format yang bisa diunduhnya. Silahkan mohon nanti untuk tidak merubah formatnya karena format yang diisi Bapak Ibu nanti harus sesuai dan itu yang akan diimport sama kami ke dalam aplikasi. Nah, nanti setelah kami Bapak Ibu udah selesai menyampaikan data tersebut, baru kami akan membuatkan admin instansi agar bisa untuk memasukkan dokumen-dokumen seperti tanda terima honor dan SK-SK-nya. Kemudian ini saya share dulu ya untuk linknya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dilihat untuk linknya bisa diunduh. Excel. Buka aja ini. Boleh dilihat ya Bapak Ibu linknya. Ini belum baru dibuka. Iya. Yang petunjuk dulu deh. Nah, yang pertama itu petunjuk pengisian data tenaga non-ASN. Sebelum Bapak Ibu mengisi tabelnya, Excel-nya, itu mohon dibaca baik-baik untuk keterangan yang ada di bawah. Karena kalau nggak membaca keterangan yang di bawah, itu suka salah ini ya, salah input. Baik, yang pertama itu untuk kolom 1 itu NIK ya. NIK itu diisi sesuai dengan NIK masing-masing non-ASN. Terus yang keduanya adalah nomor kakak, kartu keluarga ya.
Yang ketiganya adalah nomor peserta K2. Itu bagi yang statusnya tenaga honorer K2. Kalau misalkan yang non ASN biasa atau bukan kategori 2, dikosongin aja. Mungkin kemarin sudah ada ya, tinggal Bapak Ibu di copy paste ke sini aja. Terus berikutnya adalah nama. Ini nama non ASN-nya. Kemudian di sini ID tempat lahir. Nah, ID tempat lahir itu sudah ada di link yang kami share tadi. Nah, itu ada kodenya ya. Misalkan Karawang, di situ ada Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, semuanya ada. Silakan Bapak tinggal copy paste, Bapak Ibu copy paste ke dalam tabel ini. Kemudian tanggal lahirnya silakan disebutkan, jenis kelamin, kemudian kode pendidikan. Nah, kode pendidikan ini yang dicantumkan adalah kode pendidikan sesuai dengan SK. Kode pendidikan terakhir ya. Kalau yang sesuai dengan SK nanti ada di kolom terakhir. Nah, ini kode pendidikan diisi sesuai dengan kode pendidikan terakhir. Jadi, misalkan sekarang sudah S2, S1 sarjana ya, misalkan diisi aja yang sekarang ijazah terakhirnya gitu. Nah, kemudian ini nomor ijazahnya juga sesuai ijazah terakhir. Ini kemudian nama sekolah diisi universitasnya atau nama sekolahnya. Kalau yang SMA, SD, SMP gitu. Nah, terus ini tanggal lulus sesuai pada ijazah. Nah, kode jabatan. Kode jabatan Bapak Ibu juga bisa dilihat pada link yang tadi kami share ya untuk referensi, ada di tabel referensi pendataan non ASN, semuanya ada di situ. Nah, misalkan di SK itu tidak tercantum nama jabatan, kadang kan nggak menyebutkan jabatannya sebagai apa. Nah, itu kan Bapak Ibu yang tahu di situ, misalkan non ASN-nya dia mengerjakan pengadministrasi surat. Nah, di situ ada semuanya kodenya, walaupun tidak disebutkan di SK-nya. Jadi kan Bapak Ibu mungkin tahu kalau si A si B ini mengerjakan apa gitu. Atau misalkan di SK-nya disebutkan itu namanya berbeda dengan yang ada di tabel referensi. Nah, Bapak Ibu silakan cari yang mendekati saja, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah nama jabatan. Nama jabatan itu yang sesuai SK. Nomor SK-nya ini tanggal SK. Tanggal SK diisi dengan pada saat pertama kali ngehonor ya. Misalkan tahun 2004 mulai ngehonornya, itu bisa diisi yang pada saat SK pertama ya. Nanti disamain aja. Iya. Tanggal awal juga diisi sesuai dengan tanggal pertama kali bekerja. Nah, untuk tanggal akhir itu diisi 31 Desember 2021. Nah, ini UNOR ID ya, ini kode UNOR. Tadi juga sudah ada di link yang kami share, ada misalkan Badan Kepegawaian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ini ada kode UNOR-nya yang tadi kami share. Terus, nah di sini ada kode pendidikan SK. Kode pendidikan SK itu diisi sesuai dengan pendidikan yang ada di SK. Misalkan di SK-nya tercantumnya itu adalah D3 ya. Nah, ini berarti kodenya pendidikan D3-nya. Berbeda dengan tadi sebelumnya kan ada kode pendidikan terakhir. Nah, ini kode pendidikan terakhir di sini itu diisi sesuai dengan pendidikan yang terakhirnya ya. Kalau yang SKI-nya D3 ternyata di kode pendidikan yang sekarang itu S1. Nah, ini diisi yang S1-nya. Gitu. Nah, kemudian jenis penanda tangan.
Jenis penandatangan ini menggunakan kode ya. Kode di sini adalah jabatan penandatangannya Kasubag Umum. Kalau Kasubag Umum kodenya adalah 1017. Itu sesuai dengan kode yang kami share juga tadi. Nah, ini untuk data pengisian data tenaga non ASN ya. Satu lagi, jadi ada dua format. Nanti Bapak Ibu harus satu-satu ya, karena ini kalau yang data untuk diimport ke dalam aplikasi itu harus sesuai. Mungkin kalau kemarin yang Bapak Ibu sampaikan ke kami adalah format dari Kemenpan, itu ada dijadikan satu file ya, ada sheet 1, sheet 2. Nah, kalau sekarang berarti dua file Excel. Tidak boleh dijadikan satu file. Tidak boleh sheet 1, sheet 2 ya. Jadi sendiri-sendiri. Untuk pertanyaan nanti aja ya setelah selesai ya Bapak Ibu ya. Kembali ke itu. Mau share screen lagi? Udah ya. Oke, terus berikutnya adalah riwayat. Nah, tabel berikutnya yaitu untuk riwayat non ASN. Di sini masih sama NIK. NIK diisi NIK yang sesuai non ASN-nya ya. Nomor SK, ini nomor SK yang awal aja ya Bapak Ibu. Ini contohnya 2002, mohon maaf tadi belum diganti. Nomor SK-nya, nomor SK yang awal saja yaitu SK misalkan mulai bekerja di 2021, ditulis aja yang 2021 ya. Di sini tanggal SK itu juga misalkan 3 Januari 2021 atau 2 Januari 2021. Nah, terus yang tanggal awal bekerja itu juga sama, misalkan 3 Januari 2021, tanggal akhir kerja itu 31 Desember 2021. Jadi kan sudah terhitung 1 tahun. Nah, bagi yang lebih dari 1 tahun tadi boleh diisi tanggal awalnya misalkan 2 Januari 2024, tanggal akhirnya adalah 31 Desember 2021. Nah, di sini ada UNOR. UNOR itu kan unit organisasi ya. Diisi misalkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terus nama jabatan sesuai yang ada di SK, nama pendidikan. Nah, ini pendidikan yang ada di SK ya, bukan pendidikan terakhir. Kalau pendidikan terakhir dan pendidikan yang ada di SK tadi masuknya di format yang satunya lagi. Kalau di sini adalah pendidikan yang sesuai SK. Terus jenis penandatangan. Nah, ini tadi sesuai kodenya. Kalau misalkan pejabat penandatangannya adalah Kasubag Umum, itu kodenya 1017. Nah, terus di sini ada pembayaran, itu nanti bisa diisi dengan kodenya. Di sini dua itu untuk APBD ya, APBD. Nah, Bapak Ibu bisa diisi digitnya 2 itu kalau memang pembayarannya dari APBD. Nah, kalau di situ misalkan tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya ya sama Pak Apip. Kalau Pak Kabit ya, kalau PLUD itu kemarin hasil sosialisasi itu tidak termasuk yang masuk ke dalam pendataan ini, tapi kita juga masih menunggu PP-nya untuk kepastiannya ya. Tapi nggak apa-apa, saran dari PKN untuk disiapkan dulu. Nanti untuk jenis pembayaran ditulis berupa kalimat aja PLUD kayak gitu. Jadi kalau yang APBD itu ditulis digit 2, kalau yang BLUD untuk puskesmas dan rumah sakit boleh diisi
BLUD gitu aja. Saya sarankan kembali untuk sebelum mengisi tabelnya, itu Bapak Ibu untuk membaca keterangan yang ada di bawah. Jadi nanti kalau dinas atau badan yang sudah mengumpulkan datanya kepada kami akan segera membuatkan user dan password untuk operator instansinya ya sama Bu Manda. Mungkin untuk terkait terkait aplikasinya akan dijelaskan sama Bu Manda ya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Nanti dibacakan sama Bu Fani. Itu aja. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke Bu Manda. Mohon izin ambil alih ya. Jadi ini menyambung untuk pendataan non ASN. Mungkin yang kemarin itu sebelumnya OPD itu udah ada pendataan non ASN, tapi formatnya itu dari Menpan. Sebenarnya nggak beda jauh formatnya dari format BKN yang sekarang. Mungkin hanya penambahan kode referensinya untuk nomor SK, tanggal, NIK dan yang lain mungkin tinggal copy paste aja. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Iva. Nah, nanti untuk sekarang saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang nanti aplikasinya seperti apa. Cuma karena memang aplikasinya itu belum siap di-share ke OPD masing-masing, walaupun nanti saya menjelaskan tentang aplikasi, mungkin setelah itu mohon difokuskan untuk pendataan Excel-nya dulu aja kali ya Pak. Tapi saya nanti akan jelaskan sedikit mengenai aplikasinya. Nah, nanti ketika format Excel yang sudah di-share sama Bu Iva dan sudah dijelaskan juga sama Bu Iva, itu Excel-nya itu diserahkan ke admin BKPSDM. Nanti dari admin BKPSDM itu akan mengimport semua tenaga non-ASN yang sudah diserahkan itu ke aplikasi dengan catatan data yang dimasukkan itu sesuai dengan arahan atau sesuai dengan SE dari Menpan dan BKN ya. Misal kalau maksimal umur 56 itu yang umur 56 ke atas itu mungkin udah nggak bisa didata ya kayak gitu. Setelah datanya itu diimport, nanti OPD yang sudah selesai dan sudah diimportkan datanya ke aplikasi akan diberikan user ID dan password itu ke masing-masing OPD. Jadi setiap OPD itu nanti mempersiapkan satu orang untuk menjadi admin instansi, admin OPD untuk melengkapi data non-ASN yang ada di aplikasi. Nah, data di aplikasi itu nanti ada listnya. Nanti untuk selanjutnya saya jelaskan lebih detail karena saya sekarang juga belum tahu persis gimana, tapi disiapkan nanti akan ada penunjukan satu orang satu OPD yang akan bertanggung jawab untuk menjadi admin OPD. Misal admin tersebut minta tolong misal kayak minta dibantuin karena non ASN-nya banyak, itu nanti gimana OPD-nya aja. Yang penting saya minta satu user disiapkan aja, baik ASN maupun non ASN juga nggak apa-apa, yang penting satu OPD satu orang. Nah, setelah itu dipersiapkan juga mungkin setiap OPD itu memberikan warning ke non ASN-nya masing-masing untuk mempersiapkan SK, ijazah, SK-nya itu SK asli,
SK aslinya disiapkan dulu. Untuk scan-nya nanti nunggu arahan aja dulu ya, karena soalnya ada ketentuan harus maksimal 1 MB. Untuk SK-nya juga kita untuk ketentuan di-upload semua atau 1 tahun terakhir itu juga masih menunggu arahan yang lebih lanjut dari pusat. Yang penting disiapkan dulu SK ya, kalau bisa dari awal bekerja SK aslinya dipersiapkan, dari ijazah yang mungkin untuk ijazah itu ijazah awal ketika menjadi non ASN hingga ijazah yang dimiliki sekarang. Misal ketika menjadi non ASN itu dia masih SMA atau D3, tetapi untuk sekarang mungkin sudah mengabdi beberapa tahun dan sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misal S1 atau S2, ijazah S1 atau S2-nya juga dipersiapkan. Nanti untuk bisa di-scan. Setelah itu mungkin untuk tugas OPD itu mempersiapkan bukti pembayaran dari non ASN-nya. Kalau misal bukti pembayarannya itu kumulatif, nggak apa-apa dipersiapkan aja. Berarti kumulatifnya itu non ASN-nya itu misal ada 10 orang dalam satu OPD, ternyata bukti pembayarannya itu kumulatif, nggak apa-apa. Yang penting dipersiapkan aja. Berarti setiap orang non ASN itu punya bukti pembayarannya itu. Nah, untuk bukti pembayaran asli ya, Mbak? Asli, Semua asli. Mungkin karena kan ini asli cuma 1, ya mungkin di-scan aja nanti di-share ke non ASN-nya masing-masing. Karena nanti kan yang dibutuhkan itu juga scan PDF. Setelah itu mungkin ketika nanti usernya udah dapat, itu kan ada user ID dari OPD masing-masing sudah dapat, nanti kan ada pengisian tambahan data diri dari non ASN tersebut, upload bukti bayar, dan upload SK. Itu yang menjadi tugas OPD. Untuk upload ijazah itu nanti akan jadi tanggung jawab dari non ASN masing-masing, karena nanti kan ada pendaftaran di website yang pendataan non ASN, karena kemarin juga udah rame, Bu, ini ada pendaftaran untuk pendataan non ASN. Iya, memang benar linknya, cuma belum sekarang karena step by step-nya itu masih panjang dan masih ada proses sebelumnya kayak gitu. Mungkin untuk aplikasi baru segitu aja gambarannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika Excel yang di-share Ibu Iva tadi udah selesai, nanti importnya juga udah siap, dan OPD juga udah mengirimkan data 1 ASN atau 1 non ASN yang akan bertanggung jawab ke aplikasi tersebut. Kayak gitu aja sih, paling nanti informasinya akan mungkin langsung nanti akan Zoom lagi atau langsung bertemu di BKPSDM untuk nge-share username dan password, karena setiap OPD kan username dan passwordnya itu masing-masing ya pribadi gitu. Kayak gitu aja sih mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat. Nanti Bu Fani akan mempersilahkan dan nanti akan dijawab satu-satu. Mungkin kalau waktunya memungkinkan ya, Bu. Boleh sekarang ke Bu Fani lagi. Mbak mau jawab di situ? Jawab di sini gimana? Oke, terima kasih kepada Pak Kabit, Pak Apit, Mbak Iva, dan Mbak Manda. Untuk Bapak Ibu yang udah banyak nih Mbak yang bertanya, Mbak. Ya. Kita langsung jawab aja, Mbak, mau di sebelah kami aja sini ya. Kita langsung, Manda juga sama kita langsung aja di sini, kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaannya. Mau dari awal aja, Mbak. Oh, di sini awal? Oh, ada yang awal. Dari awal nih, Mbak. Banyak banget nih, Mbak. Mbak jangan kasih banyak banget pertanyaannya. Di sini dari DLH Karawang. Iya. Bu, kalau SK pertama kalinya hilang bagaimana ya? Karena banyak petugas lapangannya sudah bekerja dari tahun 1900-an kali ya, sampai 2000-an tidak menyimpan arsipnya, Kakak. Ya enggak? Seperti itu. Baik, saya
akan coba menjawabnya ya. Untuk data yang nanti akan di-upload ke dalam aplikasi, itu kemarin info terakhir dari PKN itu diambil 1 tahun terakhir per 31 Desember 2021 ya. Jadi hanya 1 tahun di awal, berarti Januari sampai dengan Desember pada tahun 2021. Baik tanda terima honor, terus SK, satunya lagi apa? Udah ya? Udah tadi tanda terima honor sama SK. Kalau ijazah kan terakhir aja ya. Itu. Jadi hanya diambil 1 tahun terakhir yang sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, semuanya adalah dokumen asli, nanti dijadikan satu file PDF itu berukuran maksimal 1 MB. Gak boleh lebih dari situ. Nanti kalau lebih dari 1 MB itu akan gagal upload gitu. Jadi semuanya adalah asli, hanya 1 tahun aja diambil yang terakhir gitu. Tadi udah dari DLHK sudah cukup jelas ya Mbak ya tadi ya mengenai SK yang hilang. Tapi ini kalau di kecamatan bagian kepegawaian bukan oleh Kasubag Umum Bu, tapi Kasubag Kepegawaian Keuangan. Iya, di situ ya ada apa ini? Maksudnya kodenya atau gimana? Kodenya? Dokumen ya? Ini apa ya, kalau di kecamatan bagian kepegawaiannya itu bukan oleh Kasubag Umum. Jadi kita kan Kasubag Umum ya. Iya. Nanti ada juga kodenya di situ. Oh iya, untuk pengisi kodenya nggak apa-apa. Boleh ya, boleh. Disesuaikan aja ya. Bu, untuk pegawai BLUD tetap mengirimkan data apa bagaimana ya? Iya, kirim aja nggak apa-apa. Walaupun kemarin sudah ada PLUD itu termasuk yang tidak untuk didata, tapi kemarin terakhir saran dari PKN itu untuk tetap dikirimkan aja datanya. Kita juga masih ini ya, tetap berkoordinasi biar semuanya masuk aja gitu. Ini dari tadi ya Bu. Untuk keterangan atau petunjuk itu SK di untuk keterangan atau petunjuk BU ya. Bu, petunjuk. Petunjuk Bu, soalnya intonasinya nggak jelas ya. Itu SK dipertegas kembali SK awal atau SK sekarang. Oh iya, disiapkan aja untuk SK pertama sama SK terakhir yang 31 Desember 2021 ya. Mungkin itu aja. Tetap disiapkan aja untuk SK pertama. Harus dipersiapkan ya Mbak dari sekarang data-datanya. Nah, untuk pendataannya per orangnya masing-masing seat ya, yang tadi itu Mbak. Satu seat satu orang gitu. Apa satu seat bareng-bareng? Jadi satu OPD itu nanti mengirimkan 2 file. Yang file pertama adalah tadi data non ASN, yang file keduanya itu adalah riwayat. Jadi kalau mungkin kemarin format yang disampaikan sesuai dengan permintaan Kemenpan itu ada 1 file berisi 2 sheet, kalau sekarang harus satu-satu. Jadi tidak 1 file 2 sheet, bukan kayak gitu. Jadi satu dokumen satu file itu 1 Excel gitu. Tadi yang pertama adalah data non ASN-nya, yang kedua adalah data riwayat gitu. Jadi di satu sheet ya Bapak Ibu ya tadi ya. Ini kan pertanyaannya dua file. Jadi satu file satu sheet. Satu file satu sheet. Baik. Dari Kecamatan Pakis Jaya, kalau SK baru di tahun 2002 didata atau tidak? Tadi sampai enggak. Jadi ini yang dimasukkan adalah minimal itu 1 tahun bekerja itu per 31 Desember 2021. Jadi kalau misalkan 1 tahun berarti yang mulai bekerjanya itu Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Baik. Tadi udah jelas ya sampai 31 Desember ya Mbak ya? Iya, jadi 1 tahunnya. 1 tahunnya untuk yang 2022 enggak. Nah, untuk sheet kedua dibikin masing-masing. Sama ya tadi pertanyaannya apa?
Untuk sheet kedua dibikin masing-masing atau bersamaan seperti sheet 1. Bukan sheet ya, tapi file ya. Kalau satu file itu kan ada banyak sheetnya ya. Jadi ini mah 2 file gitu. Satu file itu dokumen data non ASN-nya, yang file satunya lagi adalah data riwayatnya gitu. Jadi ada 2 dokumen. Mungkin lebih ke list orangnya. Ya. Kalau orang pertama ya di baris pertama, nanti sisanya akan dilanjutkan di baris selanjutnya. Iya. Misal ada 10 orang non ASN, berarti dalam file itu ya ada 10 baris. 10 baris. Bukan satu non ASN, satu dokumen atau satu file, bukan. Jadi tetap satu OPD itu, misalkan di OPD itu ada 10 non ASN ya, 10 dimasukkan semua. Seperti kemarin, seperti data yang diminta sama Kemenpan, cuman ini kan ada perbedaan aja untuk kalau jumlahnya mah sama ya, jumlah data non ASN-nya sesuai yang ada di SKPD dicantumkan semua, tapi hanya perbedaannya tadi ada kode-kode untuk ada kode UNOR ya, itu ya tambahannya ya kurang lebih. Nah itu untuk diisi sama SKPD-nya gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Apip. Ya, mungkin tambahan Bapak Ibu sekalian, tadi udah saya sampaikan kan ada kewajiban Bapak Ibu sekalian ya untuk sinkronisasi kategori 2 ya, yang punten harus langsung datang ke BKPSDM itu mulai hari Senin ya, silahkan, tidak kita jadwal, silahkan bagi yang punya ya. Mungkin itu bisa sekalian dimanfaatkan waktunya untuk berkonsultasi ya, atau untuk ngobrol-ngobrol kaitan dengan hal-hal yang kurang paham atau yang tidak terjawab pada hari ini ya, yang bertanya atau tidak terjawab oleh kami karena waktu ya. Mungkin itu tambahannya Bu Ipa ya. Terus tadi saya udah tegaskan Bapak Ibu sekalian ya, yang tidak masuk di kriteria ya usia atau masa kerja, karena ada yang bertanya juga gimana kalau data yang tahun diangkat baru ya tahun 2002 itu udah pasti tidak sesuai dengan surat Menpan atau sesuai dengan SE ya, itu untuk tidak dimasukkan ya. Walaupun sekarang juga udah ada yang terlanjur memasukkan, nanti di pendataan awal yang baru itu harus langsung di delete oleh Bapak Ibu sekalian di OPD-nya masing-masing ya sebelum nyampe ke kami. Mungkin itu tambahannya Bu Ipa, silakan dibahas lagi yang apalagi yang itunya. Ya. Tadi ya, apabila SK awal bekerja ya, tadi udah ya yang hilang ya, yang bayar katanya kalau fotokopian, bagaimana boleh kan ya? Bapak Ibu sekalian tadi udah dijelaskan oleh rekan kami Bu Ipa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir bagi yang hilang, apalagi selama fotokopinya ada. Cuman nanti yang masuk di yang diupload di pendataan itu kita tetap asli, dan jangan khawatir ya, karena untuk masuk kriterianya saja gitu minimal 1 tahun sampai dengan 31 Desember. Jadi asal ada yang asli sebelum itu, mungkin untuk diuploadnya bisa yang dia miliki sebelum tahun 2021 ya. Itu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian itu ya. Mungkin yang lain. Ini udah ya tadi. Oh ini ada yang resen dulu ya Pak ya. Ini Pak Faisal Amatea boleh untuk menggunakan videonya Pak. Silakan untuk yang resen dulu. Kode Amatea. Oh, kalau misalnya nggak ada feedback kita skip dulu ya. Kita langsung ke pertanyaan kita. Nah, bukti pembayarannya apa ya Bu? Bukti pembayaran gaji ya. Bukti pembayaran gaji itu yaitu SPJ penerimaan gaji atau honorer ya, honorer non ASN setiap bulannya. Itu kan pasti ada ya, pasti nerima dari bendahara.
Dan dokumen itu adanya pasti bukan di YPS ya, tapi adanya di bendahara ya, di bendahara. Itu harus mutlak harus ada, dan bentuknya silahkan, karena saya yakin ya setiap OPD bentuknya beda-beda ya Bu Iba ya. Beda-beda, bisa aja ada kayak apa slip gaji atau apa perorangan, dan mungkin saja dalam satu OPD kalau ada 10 orang cukup satu lembar, non ASN-nya setiap bulan kalau menerima honor cukup menandatangan di satu lembar itu untuk 10 orang. Itu silahkan gabungan ya, istilahnya gabungan. Itu silahkan nanti kalau di sana ada berapa berarti itu diperbanyak ya. Mungkin itu Ini cukup jelas ya. lanjut ke yang bukti pembayaran ya Pak ya? Ya untuk pembayaran ya. Maaf Bu, izin bertanya, untuk bukti pembayaran yang diminta dari awal bekerja atau 1 tahun terakhir, berhubung arsip yang lama dan pengelola kepegawaian yang sudah ganti juga gitu. Ya, minimal harus ada 1 tahun ya, 1 tahun sampai dengan tadi 31 Desember 2021. Artinya minimal harus ada bukti pembayaran dari 1 Januari 2021 ya sampai dengan saat ini. Minimal seperti itu ya. Amannya untuk memenuhi kriteria pendaftaran atau pendataan itu seperti itu. Ya. Cukup segitu. Tadi untuk SK, ini ada juga SK awal dan SK tiap tahun ya Bu ya? Untuk SK silahkan dipersiapkan ya, dipersiapkan dari SK awal sampai dengan SK terakhir ya, SK awal sampai dengan SK terakhir. Tapi nanti kita menunggu petunjuk lebih lanjut apa SK yang di-uploadnya itu SK pertama sampai dengan terakhir atau SK awal sampai dengan SK akhir saja gitu. Artinya apa setiap tahun di-upload atau hanya SK pertama dan SK terakhir ya. Informasi sementara Bapak-bapak Ibu sekalian, rekan non ASN itu akan aman ya, minimal ada yang memenuhi kriterianya saja gitu ya. Kalaupun ibaratnya dia udah bekerja dari tahun 2007 ibaratnya ya, atau dari tahun berapa gitu, itu yang awalnya hilang aslinya, tinggal fotokopinya. Yang penting bisa aman, bisa ada yang memenuhi minimal masuk kriteria 1 tahunnya itu saja gitu. Itu udah insya Allah aman untuk sementara gitu. Ya, kasih Pak. Masih banyak pertanyaan nih Pak. Dari Dispatu. Gaji ya, gaji ya udah ya. ya. Tadi ya. Gaji udah kalau ini. Saya mewakili kawan-kawan non ASN Dispatu kerja dari 2011. Ya. Bagaimana masalah bukti pembayaran honor yang dokumennya belum ketemu karena ASN-nya sudah pensiun atau meninggal dunia? Ya, tadi udah dijelasin ya, udah dijelasin. Kalau Bapak-bapak Ibu dari tahun 2011 ya, 2011 jangan khawatir. Asal minimal ada dari tahun 2020 udah pasti aman. Ya, paham ya, mungkin di sana ya. Ya, asal ada dari tahun 2020 aja itu udah aman. Gitu ya, Bu Pak, ada tambahannya? Mereka mau nambahin? Enggak, tadi ini sama dengan pertanyaan yang di atas mungkin ya, karena diambil hanya 1 tahun minimal amannya gitu, ketika Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Iya, jadi untuk yang di bawah 2021 itu disiapkan saja ya Mbak ya? Disiapkan saja. Itu siapa tahu nanti jadi poin ya. Iya, karena ini kan masih tahap pendataan saja, bukan apa namanya Pak, masih tahap pendataannya. Mungkin kalau berbeda lagi kalau sudah nanti sudah jadi database, mungkin ada tambahan ya. Ada mungkin dari non ASN ini ikut seleksi P3K ternyata keterima. Nah, siapa tahu nanti jadi akan tambahan. Diminta yang dari awal sampai terakhir. Makanya kalau SK itu ya disimpan baik-baik aja gitu. SK tanda terima honor itu biar punya dokumen tersendiri gitu ya Pak, lengkap dokumen-dokumennya. Ya maksudnya. Mungkin maksud ini bukan OPD tapi OPS. OPS itu apa ya? Dari Silamaya Kulon, mungkin bisa menambahkan OPS itu apa ya? Biasa.
Dari Dinkop lagi nih. Ya, Dikarenakan THL itu nggak sama tiap bulannya gimana? maksudnya Maksudnya nggak sama apanya ya? Iya boleh Tanda Dinkop. terima honornya? Dinkop boleh langsung di-unmute aja ya. Mau langsung ngobrol sama Pak Apip, Mbak Iva, sama Mbak Manda. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di THR itu tiap bulannya kan beda Pak. Si rank harganya tergantung harinya kan. Biasanya kan kalau libur kita nggak dibayar. Nah itu Iya. kan apakah di apa namanya tuh daftar gaji ya itu per tahun apa per tahun jadi per tiap bulan ada apa gimana gitu Pak? Ya, Sesuai yang ya. Itu harus per bulan, Pak ya. Harus per bulan. Walaupun beda, ya pasti beda. Idealnya itu harus beda, Pak ya. Idealnya harus beda. Harus beda karena dibayarnya kan harian, ya, yang diakumulasikan menjadi 1 bulan. Hari kerjanya pun kan beda, ya. Ya, itu kalau perbedaan itu justru idealnya emang beda, ya nilainya maksudnya Pak ya. Iya. Udah kalau THL. Iya, Ya. terus yang di uploadnya itu berarti 1 tahun aja, tahunnya tahun 2001 aja gitu maksudnya gitu. Iya, yang memenuhi kriteria, berarti memenuhi kriteria itu 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2021 itu berarti kan dari Januari 2021 ya sampai dengan 31 Desember. Berarti yang harus ada, yang harus aman itu minimal dari 1 Januari 2021 itu harus ada. Ya, Ya Pak. paham ya? Paham Pak, mohon Pak. Paham ya? Ya, terima kasih. Itu Ibu Pak ya. Ini ada tambahan dari Ada tambahan enggak Bu Mana? Mungkin saya nambahin aja secara aplikasinya ya. Nanti untuk bukti upload bukti pembayaran itu kan cuma hanya ada satu tempat untuk mengunduh, sedangkan misal kan pasti ada OPD yang banyak, pasti ya OPD yang bukti pembayarannya itu per bulan. Jadi untuk tempat mengunduhkannya cuma satu dan itu maksimal 1 MB. Jadi nanti apabila bukti pembayarannya itu per bulan, jadi ada 12 bukti pembayaran itu dijadikan satu file kayak gitu. Kayak gitu aja sih Pak. Untuk pembayarannya udah emang per tahun, berarti ya udah satu bukti pembayaran di tahun 2021 itu langsung diupload. Tapi kalau memang misal per bulan 12 bukti pembayaran itu dari Januari sampai Desember dijadikan satu file. Lanjut Bu itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, untuk yang Cilamaya Kulon masih hadir di sini, bisa tanya langsung Pak. Kita unmute aja ya, kita unmute Cilamaya Kulon. Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan kaitan dengan admin. Satu admin itu apakah satu OPD yang dimaksud itu kecamatan atau sekolah? Karena kalau bahasa OPD kan operator dinas, sementara di sekolah kan operator sekolah begitu. Dinas, Untuk ya. admin ini. Ini berarti ini ya Pak, Korwil ya? Bangunan Iya, sekolah ya Pak? Korwil Cambidik. Oh iya. Nanti untuk Korwil itu usernya cuma satu ya di Dinas Pendidikan. Nah, nanti untuk Dinas Pendidikan apakah akan menyerahkan ke Korwil masing-masing itu gimana teknis dari Dinas Pendidikannya aja. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut ke ini tadi sudah ya Pak ya. Ibu maaf kalau di Rengas Dengklok non ASN-nya bukan SKTP. SKTP Bukan PK. SK tapi SKTP. SK tapi SP. pakai SP. Oh iya. Silahkan nggak apa-apa ya. Bentuknya bentuk pengangkatannya ya, bentuk surat pengangkatannya bisa SK, bisa SP apapun gitu. Boleh, mangga, silahkan
sesuai dengan apa yang sekarang ada yang dimiliki, seperti itu ya. Enggak cukup ya, yang lainnya mungkin ada ini ya dari Puskes itu tanda terima honornya itu jasa pelayanan dan remun ada ada honor dua-duanya boleh gitu. Soalnya banyak yang nanya katanya. Dulu ada apa sih dari Mbak dulu? Pak Apip aja. Ya silakan. Pertanyaannya gimana Mbak? Penjelasan aja, katanya dari infonya dari Puskes itu ada jenis pembayaran ada dua, yaitu dari jasa pelayanan dan remon gitu. Ya, Mangga ada pertanyaan ya dari rekan-rekan yang dari Puskes kaitan dengan sumber pembiayaan ya. Mungkin bukan hanya di Puskes, mungkin kayak di sekolah juga, kayak di sekolah juga mungkin ya. Ya, mungkin saja kayak di sekolah, silahkan. Kalau ada pembayarannya dari dua sumber ya, dari dua sumber, mangga silahkan dua-duanya dilampirkan ya. Contoh ibaratnya kalau sumbernya ada yang dari apa, kalau tadi Bu Iba ada jasa yang dari jasa pelayanan sama termasuk dari remonnya ya, remonnya mangga itu dua-duanya dilampirkan bukti pembayarannya ya, disiapkan bukti pembayarannya, termasuk mungkin di sekolah ya. Di sekolah itu bisa saja nanti ada yang dari, karena beda-beda juga Bu statusnya, karena ada kalau nggak salah Gordacilnya juga masih ada Bu, ada yang dibayar oleh provinsi ya, tapi ada sharing, kalau nggak salah ada dua sumber, kalau ada dari sumber nggak apa-apa, apa adanya aja, honor apa adanya, silahkan dilampirkan ya. Mungkin itu tambahan ya, tambahan informasi. Cukup jelas mudah-mudahan. Mangga Bu, itu yang lainnya mungkin. Dari Unpad di Perindak, mohon izin kalau pembayaran gaji melalui pihak ketiga dan tidak ada anjabnya, apakah bisa masuk pendataan? Enggak ya, Mbak? Untuk pihak ketiga berarti outsourcing ya. Outsourcing ya. Ya, untuk pihak ketiga berarti statusnya benar-benar outsourcing ya. Pihak ketiga yang membayarnya, Ibu. Kalau benar-benar dari pihak ketiga atau outsourcing, statusnya juga mungkin beda ya. Udah bukan itu lagi, itu kalau dari outsourcing murni itu nggak bisa ya Bu ya. Yang Ibu dari Barindag ya. Tapi kalau Ibu tidak yakin ya, kita juga pengen tahu bentuknya seperti apa, Ibu bisa langsung konsul langsung dengan kami ya. Dengan kami kita pengen lihat ya apa masih ada yang outsourcing murni gitu Bu ya. Kita juga belum paham Bu ya. Ya, mungkin sementara itu ya Bu dari Deperindag ya. Mungkin saya nambahin kalau yang kayak ini untuk pembayaran ya, untuk bukti pembayaran nanti kan ada bukti pembayaran yang akan diupload. Nah, misal ada bisa jadi atau misal nanti akan ada OPD yang sebenarnya dia nggak ada pembayarannya atau pembayarannya itu tidak melalui APBD tapi tetap memasukkan datanya di Excel dan akhirnya diimport ke aplikasi tapi tidak bisa membuktikan bahwa pembayarannya itu dari APBD, ya nanti jatuhnya dari non ASN tersebut itu tetap tidak bisa mendaftar walaupun non ASN itu datanya dimasukkan ke Excel dan kita import karena tidak bisa membuktikan melalui bukti pembayaran kayak gitu, walaupun dimasukkan ke aplikasi apa nanti tetap dari non ASN-nya itu tidak bisa mendaftar dan ya datanya tetap nggak masuk gitu. Ya, mungkin jelas ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ini ya, ini tadi udah ya. Tadi udah dijelasin ya kalau yang bekerja baru mulai tahun ini. Nggak bisa, udah jelasin. Punten izin tanya. Kalau per Desember 2021 belum 1 tahun gimana? Soalnya baru 6 sampai 7 bulan.
Izin bertanya, kalau per Desember 2021 belum 1 tahun gimana? Soalnya baru 6 bulan. Ya itu udah pasti tidak bisa ya, karena tidak masuk ya, tidak masuk kriteria ya. Berarti belum 1 tahun. Saya tadi udah, saya jelasin lagi ya. 1 tahunnya itu minimal harus dari 1 Januari ya. 1 Januari atau 2 Januari. Kemarin kita ngobrol dengan kita juga konsul ke BKN ya. Walaupun belum pasti, tapi perkiraan toleransi tanggal 1 tahunnya kemarin tanggal 5 ya, Bu ya. Maksimal tanggal 5 Januari 2021 itu baru bisa masuk di sistem. Seperti itu ya. Mungkin ya cukup jelas enggak untuk yang lainnya, Bu Pani? Izin bertanya, adakah batasan usia menjadi P3K dan apabila SK awal ada yang hilang, apakah bisa pakai fotokopian? Tadi sudah ya yang Sudah SK ya? dijelaskan ya. Kalau batasan usia udah 1 tahun. Ya. Ini masih Bu, untuk slip honor kan nggak ada tiap bulannya. Bu, skip honor kan nggak ada tiap bulannya. Untuk bukti apakah SPJ bisa dijadikan bukti pembayaran honor nggak? Ya, bukti pembayaran honor itu ya Bu ya, bukti pembayaran honor itu mungkin adanya bukan di non ASN-nya ya, tapi adanya pasti di bendahara ya, karena pembayaran gaji itu tidak itu SPJ-nya bendahara ya, tidak ada di perorangan ya, makanya rekan-rekan non ASN itu kaitan dengan honornya ya, itu bergantung sekali gitu ke administrasi keuangan yang ada di OPD-nya ya Bu Ipa ya. Ya itu mohon pengertiannya ya, nanti bendaharanya yang menyediakan honor tadi ya. Ya lanjut Ya, Bu Ipa. Dinas Pertanian, Assalamualaikum Bu Fani, Bu Iva, kok Bu Fani sih? Nggak apa-apa, Bu Iva. Oh ada Mbak Fani dan Bu Mani. Bu kalau nggak ada SK-nya hanya SP tadi udah ya? Ya udah bisa ya. dijelaskan. Bisa. Kalau masa kerjanya terputus Bu, misalnya dia masuk dari tahun 2015, kemudian berhenti di tahun 2020 dan masuk lagi di 2022. Itu bagaimana? Itu tidak bisa ya, tidak bisa ya, itu tidak memenuhi kriteria 1 tahun ya. Tadi saya pastikan ya, minimal 1 Januari 2021 ya. Nah, kalau dari Kecamatan Majalaya, kalau ada kesalahan data setelah impor, apakah masih bisa direvisi? Bisa Pak itu siapa Pak Ridwan? Insya Allah Pak Dani bisa Pak Dani. Majalaya. Bisa, cuma nanti kalau ada kesalahannya di NIK itu berarti yang bersangkutan sendiri yang harus perbaikan ya. Oh iya di NIK ya. Konfirmasi. Nah, dari tadi Bu untuk mengisi data non ASN di link atau aplikasi nanti diisi sendiri apa oleh admin OPD? Untuk data non ASN itu ada data yang harus diisi oleh instansi, ada juga data yang harus diisi oleh non ASN-nya itu sendiri. Nanti non ASN kan pelamar ya. Kemarin kan udah banyak ya Pak yang tanya-tanya untuk pendaftaran non ASN-nya di mana. Nah, itu nanti juga non ASN itu memang mendaftar dan mengisi data diri termasuk ijazah. Tapi untuk kayak bukti pembayaran, SK, terus nanti ada beberapa data yang harus dilengkapi itu dilengkapi oleh instansinya sendiri-sendiri gitu. Baik. Tadi kalau masuknya bulan Februari 2021 enggak ya? Nggak bisa, ya kurang 1 tahun, ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Minimal tuh 1 tahun. 1 tahunnya dari Januari. Ya. Maksimal itu tanggal 5 Januari. Bu untuk X. Oh ya, untuk kategori kasihnya terpisah atau bagaimana? Atau disatukan dengan non HK2? Disatukan aja. Ya. Cuma di situ kalau yang tenaga honorer K2 wajib mencantumkan nomor pesertanya. Ya, untuk dari pertanian saya tambahkan ya, untuk tenaga honorer kategori 2 itu tetap disatukan, tapi untuk kategori 2 nanti datanya ada
ada itu dulu ya Bu Ipa, ada apa? Ada sinkronisasi dulu ya. Ada sinkronisasi dulu. Sinkronisasi itu sebelum masuk ke aplikasi khusus untuk itu ada perbaikan perbaikan database kategori 2 secara nasionalnya dulu ya. Jadi BKN minta perjalanan atau status jumlah tenaga honorer kategori 2 yang real sampai dengan saat ini. Ya, untuk Dinas Pertanian mungkin sebelumnya itu hari Senin atau apa itu harus ada bawa datanya dulu ya dari pengelola kepegawaiannya ke sini untuk sekalian disinkronisasi di kita di sini di BKD. Lanjut Pak. apa ya? Karena waktu kita juga Oh iya. Tapi satu pertanyaan. Enggak. Maaf. Ada 56 pesan ya. Tapi yang ini yang SIM ASN boleh. Izin bertanya untuk aplikasi SIM ASN, non ASN apakah boleh mengupload kelengkapan dokumennya sekarang seperti ijazah, SK dan lain-lain? SIM ASN. SIM ASN. Oh ya, untuk SIM ASN mangga silahkan selama bisa ya, tapi kalau tidak bisa itu tidak untuk dipaksakan dulu ya. Untuk tidak dipaksakan ya. Silahkan ya selama masuk ke sistemnya. Terus apa lagi coba? Gimana? Dari Vini Septiani untuk RSUD sudah mengirimkan jauh-jauh hari. Apakah sudah terinput? Bu, tinggal dilanjut dilengkapi atau bagaimana? Untuk OPD lain sebenarnya juga udah menyerahkan ya Bu untuk data Excel-nya. Cuma karena di sini itu untuk yang data yang kemarin mungkin termasuk Ibu itu data dari template-nya itu format dari Menpan, sedangkan yang sekarang itu format dari BKN dan di situ ada beberapa data yang berbeda, beberapa kolom yang berbeda dan di situ juga harus disertakan kode-kode yang harus dimasukkan gitu. Jadi untuk Excel-nya sudah di-input ya belum karena memang Excel-nya itu harus sesuai dengan format yang BKN sekarang gitu. Ya terus Bu itu karena mengingat waktu juga ya. Satu lagi mungkin ada pertanyaan dari apa? Saya bacakan ya. Ya. Izin tanya Pak, dari Kecamatan Teluk Jambe Timur ada SP-nya di tahun 2019, tapi baru mendapatkan honornya dari APBD di tahun 2022. Gimana Pak? Ya, informasi yang sementara yang kami hasil konsul kemarin dengan BKN ya, itu batas minimal masuk. Jadi SP 1 tahun sampai dengan saat itu harus sejalan dengan penggajiannya ya, Bu Ipa ya, harus sejalan dengan penggajiannya. Atau mungkin gitu ya, mungkin sumber itunya kalau SP-nya dari tahun sekian, mungkin bentuk pembiayaannya mungkin yang beda ya, tapi tetap itu bukti pembayaran harus sejalan minimal 1 tahun ya Bu Iba, minimal 1 tahun. Contoh ibaratnya begini, kecuali begini, kalau dia diangkat dari tahun 2015 ya, Bu Manda 2015, tapi 2015, 2016, 2017 dia tidak dapat honor ya, tapi di tahun 2021 Januarinya dia mendapat honor, itu bisa masuk gitu. Itu bisa masuk, minimal 1 tahunnya terpenuhi gitu. Terpenuhi 1 tahun masa kerja dan 1 tahun dibayar oleh BPD gitu ya, Bu Ipa. Ya. Berarti minimal 1 tahun itu secara pekerjaan dia sudah 1 tahun, secara pembayaran jadi sudah 1 tahun. Ya. Itu sementara ya Bapak Ibu sekalian informasi
yang bisa kami sampaikan. Ya, Mungkin kalau mengingat ada, ya, mungkin mengingat waktu ya, ya. dan apabila ada yang mohon maaf ya, apabila tidak terjawab semua, silakan nanti di momen lain, terutama tadi yang saya sampaikan ya, karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dimohon kedatangannya untuk sinkronisasi kategori 2 ya, Bu Ipa ya, bisa dari mulai hari Senin sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk konsul lebih dalamnya di kita mungkin. Apa untuk ya Bapak Ibu sekalian mohon pengertiannya ya, karena mohon maaf karena serba dibatasi waktu dan kita juga dikejar ya Bapak Ibu sekalian, mohon maklum karena jumlah yang kami terima kemarin ternyata signifikan sekali ya, jumlah non ASN itu yang dimana perlu kami bekerja ini juga, makanya kita minta untuk batas akhir pengiriman data itu Bapak Ibu sekalian ya, dimohon untuk tidak lebih dari tanggal 10 ya, cukuplah saya kira ya, karena datanya tidak terlalu ini, karena kemarin udah itu ya Bapak Ibu sekalian, udah tinggal tinggal copy paste saja. Jadi batas akhir penyampaian ke kaminya Bapak Ibu di tanggal 9 ya Bu ya, tanggal 9 bulan ini ya, Bu Manda ya, biar tanggal 10 itu kita bisa langsung ngerekap ya. Ya nanti setelah tanggal 9, di tanggal 10-nya saya bisa bikinkan user untuk instansi, karena di situ kan instansi juga harus melengkapi data lagi. Untuk Excel-nya paling kan tinggal copy paste dan menambahkan kode ya Pak. Kode referensinya. Insya Allah bisa. Terus nanti kalau ini kan pertanyaan masih banyak ya Teh, mungkin yang belum bisa dijawab di sini bisa nanti sekalian koordinasi untuk pengisian data Excel-nya, sekalian bertanya-tanya ke BKPSDM juga boleh ya Pak? Boleh setiap saat, setiap waktu enggak ya. Terutama tadi ya, kembali lagi ya, diingatkan lagi ya, yang punya kategori 2 silahkan untuk datang dari awal untuk sinkronisasi. Mungkin cukup ya. Cukup, baik. Terima kasih Pak Apip, Bu Manda, Mbak Iva. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari. Udah siang ya? Kita nanti ada penutup pada closing statement dari Pak Kabid. Pak Kabid? Bapak? Bapak di mana? Nanti kalau misalnya masih ada yang mengganjal ya Pak ya, bisa langsung tanya ke via WA yang Mbak ya tadi disampaikan. WA boleh, nanti juga ada sinkronisasi di hari Senin, nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Nah, Pak Kabid sudah bergabung, silakan Pak untuk closing statement, sekalian ditutup aja ya Pak ya. Siap, ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya sudah jelas ya disampaikan oleh rekan-rekan kami. Saya lihat di kolom-kolom chat masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab ya. Ya, mungkin nanti secara hierarkis saja Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan ke pengolah kepegawaiannya masing-masing. Mungkin sebagai closing statement dari kami, rekan-rekan mungkin bertanya, maksudnya apa sih pendataan non-ASN ini gitu dilakukan ya, seperti itu. Apa maksud dan tujuannya? Kalau dari surat kan untuk dipetakan jabatannya. Kalau dari kacamata saya, selama ini rekan-rekan non-ASN itu akan kesulitan untuk diangkat menjadi P3K. Kenapa? Karena jabatannya tidak ada, jabatannya kurang. Jabatan di P3K itu tidak seluas yang ada di CPNS. Mungkin setelah nanti ada dipetakan, data kita masuk, kemudian akan dipetakan, akan ada tambahan jabatan-jabatan P3K yang bisa diisi oleh rekan-rekan. Jadi kenapa rekan-rekan kesulitan untuk diangkat menjadi P3K? Karena itu jabatannya memang terbatas. Jabatannya tidak linear dengan ijazah atau ijazah yang dimiliki oleh rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi sekali lagi pendataan ini kita tidak tahu arahnya mau kemana. Ya, arahnya mau kemana? Apakah nanti rekan-rekan yang memenuhi syarat kalau di bahasa suratnya untuk diikut sertakan dalam seleksi P3K atau seperti apa. Jadi mungkin kesempatan ini
Melalui kesempatan ini saya ucapkan selamat bekerja ya kepada rekan-rekan, terutama dari OPD-nya. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, tadi sampaikan di awal, secara hierarkis saja, secara berjenjang disampaikan kepada pengelola kepegawaiannya. Karena tidak mungkin kami harus menjawab satu persatu pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan. Tadi tim kami sudah menyampaikan batas akhir penyampaian, ya, tadi Pak Afif sampaikan tanggal 9 September ya Pak Afif ya. Jadi apabila sampai tanggal 9 itu OPD tidak menyampaikan data non-ASN-nya, kami anggap di OPD-nya tidak ada data ASN-nya. Jadi mohon maaf, bukan tega atau dan sebagainya ya. Kami pun di sini tetap harus bekerja tanpa didukung oleh rekan-rekan dari OPD. Tidak akan ada apa-apanya kerjaan kami. Mungkin itu Bu Pani, terima kasih rekan-rekan dari awal sampai akhir mewakili seluruh kabin, kemudian dari rekan Bawaslu ya. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan sudah setia menunggu kami, informasi dari kami. Ujung-ujungnya dari awal sampai akhir itu rekan-rekan diberi tugas pekerjaan ya. Tugas kerja ini mungkin karena tupoksi kita sebagai pengelola kepegawaian. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, luar biasa respon dari rekan-rekan. Mudah-mudahan nanti langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir. Demikian kami sampaikan, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.